Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan media ICT menggunakan GeoGebra mendukung pemecahan masalah dengan dosen pengampu Ibu Ferry Tiana Pasaribu, MPD CIT, dan Ibu Ade Kumalasari, MPD. Selanjutnya, nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Azahra, yang kedua ada Fatima Agustin, yang ketiga ada saya, Amelia Febriani, dan yang terakhir ada Ici Liani. Nah, baik langsung saja masuki penjelasan dari mind mapping yang akan langsung saja saya jelaskan. Nah, di sini ada pengertian pemecahan masalah. Sumarmo 2008 berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Dahar, pada 1989, pada ayat 138, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Nah, selanjutnya ada indikator dari teknologi komputer dalam pembelajaran matematika. Di sini ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, dianalisis berdasarkan tahap pemecahan masalah menurut Polya pada tahun 1957, yaitu yang pertama ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada masalah. Yang kedua ada merencanakan pemecahan masalah, yang dimana merencanakan pemecahan masalah adalah kemampuan menentukan rencana yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Dan yang ketiga ada menyelesaikan pemecahan masalah. Menyelesaikan pemecahan masalah adalah kemampuan menerapkan setiap langkah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada pemeriksaan kembali. Mengenai pemecahan kembali adalah kemampuan memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Nah, di sini ada macam-macam software yang digunakan, yaitu yang pertama ada GeoGebra, Sabri iPlus, Wigeom, Autograph, MATLAB. Nah, di sini ada pun manfaat dari macam-macam software itu ya, ada meningkatkan pemahaman konsep, membantu pemecahan masalah, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu menghubungkan masalah dunia nyata. Nah, selanjutnya, ini ada contoh-contoh soal. Nah, maaf, apa lagi sana nih? Tidak dibaca kan contoh soal? Nih, siapa? Minimal hidup mic. C, belum hidup. Aku pertama, kedua Ime, ketiga Rara. Oke. Oke. Baik, langsung saja kita masuki dari penyelesaian contoh soal secara manual dan menggunakan GeoGebra. Yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Ici Liani. Kepada Ici, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama dengan cara manual dan nanti akan divisualisasikan menggunakan GeoGebra. Pertama, di sini ada soal yaitu salah satu masjid di Jambi memiliki arsitektur khas dengan atap bertingkat tiga, melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Atap masjid dirancang menjulang tinggi dengan hiasan kemuncak di puncaknya, mencerminkan kebesaran dan kemegahan tempat ibadah. Desainnya yang unik memberikan nuansa spiritual sekaligus menonjolkan keindahan budaya lokal. Atap tertinggi masjid ini berbentuk limas dengan panjang rusuk alas 8 meter dan tinggi limas 5 meter. Jika biaya pengecatan adalah 20.000 per meter, tentukan biaya yang diperlukan untuk mengecat atap masjid tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus menentukan keempat indikator yang kita gunakan menurut Moya tadi yang telah dijelaskan oleh Amel. Yang indikator pertama itu adalah memahami masalah, di mana memahami masalah ini adalah eh, kita itu memeriksa kecukupan data, kita harus menulis yang ditanya dan yang diketahui dan yang ditanya. Nah, dari soal yang telah kami buat ini diketahui bahwa panjang rusuk alasnya itu 8 meter, kemudian panjang rusuk tegak itu 5 meter dan biaya pengecatan itu 20.000 per meter. Kemudian yang ditanya itu adalah tentukan biaya yang diperlukan untuk mengecat atap masjid tersebut. Kemudian langkah kedua adalah
kita menentukan indikator kedua, yaitu merancang penyelesaian masalah, di mana di sini kami menyajikan gambar atau ilustrasi agar mudah untuk dipahami. Jadi perencanaan mengerjakan soal yang kami buat itu pertama kita akan mencari luas alas limas yang berbentuk segi empat. Nah, dari soal tersebut itu tuh kita ilustrasikan seperti gambar ini yang saya tunjukkan. Atap masjidnya seperti ini. Ini kan beralas segi empat. Nah, yang pertama kali kita cari adalah alas limas berbentuk segi empat ini dengan panjang 8. Kemudian setelah didapat, kita langkah keduanya adalah mencari luas segitiga sama kaki menggunakan rumus teorema Pitagoras untuk mencari sisi miring atau tinggi segitiga. Kan kan apa sih sisi-sisi dari atap masjidnya itu berbentuk segitiga sama kaki. Nah, kita itu harus menghitung luas dari keempat segitiga tersebut. Kemudian setelah itu baru yang ketiga menghitung biaya pengecatan dengan mengalikan luas permukaan limas dengan biaya per meter. Kemudian, setelah itu kita menentukan indikator yang ketiga, yaitu menyelesaikan pemecahan masalah. Berdasarkan perencanaan yang di indikator kedua tadi, yang pertama itu kan kita harus menghitung luas alas. Nah, rumus luas alas, alasnya kan berbentuk segi empat, berarti rumus luas alasnya itu sisi dikali sisi. Sisinya tadi panjangnya 8, berarti 8 dikali 8 sama dengan 64 meter kuadrat atau meter persegi. Kemudian, setelah itu, yang kedua, itu adalah menghitung luas segitiga atau sisi tegak limas. Di sini, gambarnya kan seperti ini, segitiga sama 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 kaki. Nah, apabila kita tarik garis tengah, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kan udah diketahui tadi bahwa untuk untuk tingginya itu adalah tingginya itu di soal sudah diketahui bahwa sebesar 5 meter. Kemudian untuk alasnya ini kan 8. Berarti yang belum diketahui adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring ini kita menggunakan teorema Pitagoras di mana T-nya ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 25. Nah, didapat akar 41. Jika disederhanakan, akar 41 ini adalah 6,4 meter. Maka tinggi dari sorry, tadi itu yang dicari adalah tinggi. Maka tingginya ini adalah 6,4 meter. Nah, setelah itu baru kita menghitung luas permukaan. Kemudian setelah itu kita menghitung luas segitiga tersebut. Luas segitiga itu rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya itu 8, kemudian dikali tingginya itu kan tadi setelah kita cari menggunakan teorema Pitagoras itu adalah 6,4. Jadi hasilnya adalah 25,6 meter kuadrat. Nah, setelah kita dapat luas alasnya, kemudian luas segitiga atau luas selimutnya, baru kita menghitung luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas tadi kan berbentuk persegi, hasilnya itu adalah 64. Kemudian kita masukkan ke sini 64. Kemudian untuk luas selimutnya itu kan berbentuk segitiga dan ada 4 buah, makanya dia 4 dikali luas segitiga. Nah, 4 luas segitiganya kan tadi telah kita cari di sini 25,6 meter kuadrat. Berarti jadi 4 dikali 25,6. Jadinya 64 ditambah 102,4, hasilnya adalah 166,4 meter kuadrat. Nah, setelah itu baru langkah keempat adalah menghitung biaya pengecatan. Di mana untuk menghitung biaya pengecatan itu kita mengalihkan luas permukaan limas dengan biaya per meter. Luas permukaan limas kan tadi telah kita peroleh yaitu 166,4 dikali biaya per meternya itu 20.000. 166,4 dikali 20.000 itu sama dengan 3.328.000. Nah, jadi biaya yang diperlukan untuk mengecat atap masjid tersebut adalah 3.325.000. Nah, setelah didapat untuk indikator ketiga, selanjutnya adalah indikator keempat, yaitu pemeriksaan kembali. Di mana di sini kita itu memeriksa kembali apakah hasil yang telah kita peroleh itu benar berdasarkan rumus yang kita gunakan. Nah,
Di sini kan kita akan menghitung luas permukaan limas yang pertama dengan luas permukaannya itu 166,4, kemudian panjang sisinya 8, alasnya 8, dan tinggi segitiganya 6,4. Kita masukkan ke luas permukaan limas itu sama dengan sisi dikali sisi atau luas alas ditambah 4 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi atau luas selimut. Kan tadi luas permukaannya telah kita dapatkan yaitu 166,4. Terus sisinya itu 8, dikali 8 ditambah 4, 1/2, alasnya itu 8, tingginya 6,4. Di sini 166,4 tetap, kemudian 8 kali 8 itu 64, dan untuk yang hasil yang sebelah sini, hasilnya 102,4. Nah, setelah yang sebelah kanan ini kita operasikan, ternyata hasilnya itu sama bahwa hasilnya itu adalah 166,4. Berarti yang telah kita kerjakan menggunakan rumus luas permukaan limas itu sudah benar. Kemudian setelah itu kita untuk menghitung biaya dengan biayanya itu kan tadi kita dapatkan 3.328.000 dengan luas permukaan 166,4. Kemudian biaya per meternya itu 20.000. Nah, tadi kita menggunakan rumus untuk mencari biayanya itu adalah biaya sama dengan luas permukaan limas dikali biaya per meter kuadrat. Biayanya tadi 3.328.000 sama dengan luas permukaan limasnya itu 166,4 dikali biaya per meternya 20.000. Dan ternyata hasilnya itu sama, di mana 3.328 di ruas kiri sama dengan 3.328 di ruas kanan. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa benar luas atap masjid adalah 166,4 meter kuadrat dan biaya yang digunakan untuk mengecat masjid tersebut adalah sebesar 3.328. Kemudian di sini saya akan memvisualisasikan atau mengerjakan menggunakan GeoGebra. Pertama kita bisa membuka aplikasi GeoGebra-nya atau bisa juga melalui website GeoGebra Classic. Di sini saya menggunakan website GeoGebra Classic. Saya buka dulu. Kita cari Geo GeoGebra Classic. Kemudian kita klik. GeoGebra-nya nampak nggak ya? Nampak, nampak. Oke. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu, langkah pertama adalah kita me... Sebentar. Kita mengklik ini, gambar segitiga lingkaran ini. Nah, kemudian kita pilih titik 3. Setelah itu kita pilih grafik 3 dimensi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja untuk ukurannya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat ilustrasi dari soal tersebut. Pertama, kita klik dulu ini apa namanya di grafik 2 dimensi ini sembarang terserah mau di mana karena kita akan melihat yang di sini apa namanya item-item yang di sini karena yang untuk 3 dimensi dengan 2 dimensi itu itemnya berbeda. Maka kita klik dulu untuk di grafik yang 2 dimensi ini, kemudian kita pilih polygon. Kemudian setelah itu kita pilih regular polygon. Nah, kemudian setelah itu kita klik titik 0 sampai dengan 8 karena kan tadi tingginya atau panjang sisinya itu ada 8. Nah, setelah itu di sini kita isi dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena di sini kita akan membuat persegi di mana persegi itu kan sisinya ada 4. Kita tulis angka 4, kemudian kita klik OK. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah kita klik ini grafik yang 3 dimensi, terserah mau di mana aja. Nah, setelah itu kita sesuaikan besarnya. Nah, kita klik persegi di persegi di grafik 3 dimensi ini. Setelah itu kita ke piramid ke sini, kita klik, kita pilih yang extrude to pyramid yang ini. Nah, kemudian kita klik di segi 4, di segi 4 yang di grafik 3D ini. Kita klik.
Nah, di sini keluar, ini kita memasukkan nilai tinggi dari limas. Tingginya itu kan tadi 5. Berarti kita tekan OK. Nah, bentuknya akan seperti itu. Kita move dulu agar bisa digeser. Kemudian setelah itu, untuk memudahkan kita, ini warnanya kita transparan saja, semua sisinya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik ini segmen apa line, terus kita pilih segmen. Nah, terus kita tarik garis dari titik B ke titik D, ke titik D, kemudian dari titik A ke titik C. Nah, setelah itu dari titik F ini ke titik K. Nah, seperti ini tujuannya di sini untuk mengetahui tinggi dari limas itu. Kita bisa lihat di sini, move dulu. Nah, kita bisa lihat di sini tingginya itu adalah 5, di mana ini sudah diketahui di dalam soal kan. Kemudian ini sebenarnya garis ini bisa tidak usah kita timbulkan, ini kita hilangkan saja. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menghitung eh, untuk menghitung luas permukaan dari selimut atau segitiga keempat segitiga ini. Caranya itu, oh ya, di sebelah sini saja biar ada angkanya. Nah, kita ke line lagi, kemudian ke segmen. Setelah itu kita tarik garis dari F ke ke angka 4 ini. Nah, kemudian setelah itu, kita move dulu. Setelah itu kita segmen lagi, segmen. Kemudian dari E ke G, garis E ke G. Nah, ini adalah segitiga yang akan kita hitung. Nah, jika tadi kita itu perlu menggunakan Pitagoras untuk mengetahui tinggi dari segitiga itu kan, panjang FG ini, kita menggunakan Pitagoras kan tadi. Nah, tapi kalau misalkan di GeoGebra ini sebenarnya lebih mudah karena di sini sudah muncul angkanya, yaitu 6,4, dan ini sama dengan yang telah kita cari secara manual. Nah, setelah didapat semua angka-angkanya, baru kita masukkan ke rumus yang kita gunakan. Pertama, kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kan panjang sisinya ini 8, berarti 8 kali 8, 64. Udah tuh. Kemudian setelah itu baru kita masukkan untuk luas luas perseginya. Luas persegi, luas limasnya, luas permukaan limasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iciliani atas penjelasan dan pemaparannya. Selanjutnya, ada contoh soal dari nomor 2 yang akan langsung dijelaskan oleh Fatima Agustin. Kepada Fatima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan nomor 2, eh, saya akan mencari penyelesaian soal secara manual dan menggunakan GeoGebra. Nah, pada soal nomor 2 ini, soalnya yaitu bilik padi merupakan tempat penyimpanan dan pengeringan padi yang telah dipanen di daerah Kerinci, Provinsi Jambi. Bilik padi adalah bangunan kayu yang menyerupai rumah panggung rendah. Di dalamnya hanya terdapat satu ruang dan terdapat 2 tingkat atau lantai dengan tangga kecil menuju lantai atas. Datu Husman merupakan petani padi. Sebentar lagi ia akan memanen padi-padinya. Namun, atap bilik padi milik Datu Rusman sudah rapuh dan akan diganti atapnya dengan menggunakan seng. Atap yang akan diganti berukuran panjang dengan panjang 4 meter, alas atap 3 meter, dan tinggi atap 2 meter. Tentukanlah berapa luas seng yang diperlukan untuk menutupi atap bilik padi tersebut. Nah, dapat dilihat dari gambar, bentuknya seperti itu. Kemudian, untuk penyelesaiannya, pada indikator pertama, kita memahami masalah untuk yang diketahui dan ditanyanya. Nah, untuk diketahuinya, yaitu panjangnya 4 meter,
alas atapnya 3 meter, tinggi atap 2 meter. Sedangkan yang ditanya yaitu tentukan berapa luas seng yang diperlukan untuk menutupi atap bilik padi tersebut. Nah, lalu yang indikator yang kedua yaitu merancang penyelesaian masalah. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita mencari sisi miring segitiga menggunakan Pitagoras. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu mencari luas sisi atap yang berbentuk persegi panjang dengan rumus L sama dengan 2 kali P kali L. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu menyelesaikan pemecahan masalah. Nah, untuk yang pertama kita menghitung sisi miring segitiga terlebih dahulu. Dengan gambar di sebelah kiri di mana tingginya itu 2 meter dan alasnya itu 1,5. Kemudian kita cari sisi miringnya yaitu S sama dengan akar dari 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 2,25 ditambah 5. Sama dengan akar 6,25 sama dengan 2,5. Kemudian kita menghitung luas sisi atap. Karena sisi atap berbentuk persegi panjang, maka S sama dengan lebar. Nah, luas sama dengan 2 kali PL. Sama dengan 2 untuk panjangnya 4 dikali 2,5. Sama dengan 2 kali 10 sama dengan hasilnya 20 meter persegi. Jadi, luas yang diperlukan untuk menutupi atap adalah 20 meter persegi. Nah, untuk indikator yang keempat yaitu pemeriksaan kembali. Untuk menghitung luas kedua sisi atap dengan luas permukaan sama dengan 20, panjang sama dengan 4, dan lebar sama dengan 2,5. Untuk luas sama dengan 2 kali, ini sama kayak yang di atas tadi. Lalu dari hasil pemeriksaan kembali dapat disimpulkan bahwa luas seng yang digunakan untuk menutupi atap bilik padi tersebut adalah 20 meter persegi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan GeoGebra. Udah nampak belum? Sudah. Nah, langkah pertama, kita membuka GeoGebra klasik. Kemudian, kita pilih klik icon segitiga di pojok kanan atas, yang ini. Lalu kita klik titik 3, kemudian kita klik tampilan grafik 3 dimensi. Setelah itu, kita klik icon poligon di pojok kanan, yang ini, di kiri atas, dan pilih poligon. Kita pilih poligon. Kemudian kita klik grafik 2 dimensi dan tarik garis dari 0 sampai 3. Kemudian tingginya yaitu 2. Sudah pas 2, kemudian kita klik grafik 3 dimensi. Lalu kita klik pilih yang paksa ke prisma atau silinder. Kemudian kita klik segitiga di grafik 3 dimensi, kemudian kita masukkan angka 4. Setelah itu kita klik line dan pilih segmen atau ruas garis di antara 2 titik untuk mengetahui panjang gambar tersebut.
Lalu di sini kita dapat mengetahui nilai dari panjang eh, persegi ini. Jadi ini eh, terdapat dua persegi, yaitu persegi yang HICB dan IGAC. Lalu untuk mengetahui nilainya, kita klik apa nih? Kita klik yang ini, kemudian kita klik line, kemudian kita pilih ruas garis di antara dua titik. Kemudian kita klik dari sini ke bawah. Nah, di sini sudah ada nilainya, yaitu panjangnya 4. Untuk lebarnya, yaitu kita dari H ke I. Nah, lebarnya yaitu eh, 2,52. Kemudian, kita tarik garis. Oh ya, untuk ini kan ada dua persegi, jadi rumus luasnya yaitu 2 kali P kali L. Kemudian kita buat garis dari I ke lurus ini. Dan dapat dihasilkan 2. Cukup sekian pemaparan penyelesaian soal dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fatima Agustin telah memaparkan contoh soal dari nomor 2. Nah, selanjutnya contoh soal dari nomor 3 yaitu akan langsung dijelaskan oleh Azahra. Kepada Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal nomor 3 yang dimana itu ada Candi Muara Jambi adalah salah satu benda sejarah yang ada di Jambi dan Candi Muara Jambi dibangun menggunakan bata merah dan berbentuk kubus. Kemudian Datu Sanggah itu seorang seniman Jambi yang ingin membuat seniman Jambi yang membuat miniatur candi tersebut dengan memberikan sekat di dalam miniatur candi. Kemudian Datu Sangga membuatnya dari kayu dengan panjang sisi yaitu 24 cm. Kemudian berikut adalah ilustrasi dari salah satu bagian miniatur candi tersebut. Berikut ini ada kemudian dari ilustrasi di atas, salah satu bagian dari miniatur candi berbentuk bidang datar ABGH, yang ini ABGH, yang dimana nantinya akan dicat berwarna pink, seperti pada gambar, sementara bagian yang lain akan dicat dengan warna yang berbeda. Kemudian, berapakah luas dari miniatur candi yang akan dicat berwarna pink itu? Jadi kita akan mencari berapakah luas dari cat yang berwarna pink ini. Selanjutnya, baik di sini penyelesaiannya dengan 4 indikator, yang dimana indikator pertama itu pemecahan masalah, yang dimana sudah diketahui panjang sisi kubus itu 24 cm, bidang ABGH adalah bidang diagonal kubus, kemudian yang ditanya itu berapa luas dari miniatur candi yang akan dicat warna pink. Kemudian indikator kedua itu merencanakan penyelesaian, yang dimana penyajian masalah dengan membuat gambar agar kita atau siswa memiliki gambaran masalah seperti yang di bawah ini. Ini sudah dicat warna pink. Kemudian jika dipisah dari kubus ini akan berbentuk seperti yang warna pink ini, seperti yang di tanda panah ini. Kemudian pertama itu mencari panjang AH atau BG, karena panjang AH dan BG itu sama maksudnya. Panjang AH sama dengan BG. Berikut. Kemudian kedua, menghitung luas ABGH. Karena bidang ABGH adalah persegi panjang, maka kita menggunakan rumus luas ABGH sama dengan panjang kali lebar. Maaf, ini ada kekurangan dalam PPT kami. Selanjutnya, banyak typo ya aku. Lanjut ke indikator 3, yang dimana menyelesaikan pemecahan masalah. Yang pertama itu mencari panjang AH. Panjang AH karena panjang AH itu sama dengan panjang BG juga. Jadi AH adalah panjang diagonal, yang panjang diagonal sisi dari kubus yaitu berikut S akar 2, dan karena panjang sisinya itu 24 cm, maka AH sama dengan 24 akar 2. AH sama dengan 24 akar 2. Kemudian
menghitung luas bidang ABGH. Seperti rumus tadi, yaitu luas ABGH sama dengan panjang kali lebar, sama dengan AH kali AB, yang dimana AH-nya 24 akar 2 dikali 24 cm atau 24, itu sama dengan 576 akar 2 atau kurang lebih 814,5 cm. Jadi, luas bidang ABGF yang akan dicat berwarna pink itu adalah 814,5 cm. Kemudian, indikator keempat yang dimana pemeriksaan kembali, yang dimana pemeriksaan apakah benar luas bidang ABGH adalah 814,5 cm pangkat 2 dengan luas ABGH yaitu sama dengan 814,2 dan panjangnya itu 24 akar 2 dan lebar 8. Berikut ini dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa benar luas bidang ABGH itu adalah 814,5 cm pangkat 2, yang dimana kita akan langsung mengerjakan di GeoGebra-nya. Kita langsung saja buka di aplikasi GeoGebra. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya. Baik, di sini kita langsung saja kita lihat di pojok kiri itu ada garis 3 yang ada lingkaran dan segitiganya, kita klik itu, kemudian kita klik titik 3, kemudian kita cari 3 dimensi grafis, kita klik, baik, seperti inilah tampilannya. Kemudian, sebentar, selanjutnya, untuk membuat grafik 2 dimensi yang sudah kita ketahui tadi ada 24 cm itu sisi kubus-kubusnya. Jadi kita akan menarik dari 0 itu hingga ke angka titik 24-nya. Baik, di sini sudah terlihat. Kemudian di sini sudah terlihat di play poligon, kita pilih yang reguler poligon. Kita tarik dari titik 0 ke titik 24. Baik, di sini kita tetap bikin 4 dan klik OK. Baik, beginilah tampilannya. Begitu juga di 3 dimensinya. Kita perkecil. Sebentar, teman-teman. Baik. Oke. Selanjutnya, kita klik yang 3 dimensi ini, kemudian kita cari yang gambarnya kubu ini. Kita gambarnya bisa kubu, bisa piramid, tapi nanti kalau piramid kita cari di yang scroll ke bawah yang ada bacaannya kube ini, kita klik, kemudian kita klik segi 4 pada grafik 3 dimensi. Ya, seperti ini. Jadi seperti inilah tampilannya. Mungkin saya akan menghapus warnanya agar tampilannya lebih jelas. Sebentar. Baik, sudah seperti ini. Sudah terlihat seperti ini. Kita ke line. Ke icon line. Dan kita pilih yang segmen. Kemudian kita tarik garis AB. AB. Kemudian BG. Kemudian AH. Baik. Disinilah garis inilah yang akan kita cari nanti berapa panjang dari garis ini. Karena ya sudah jelas jika seperti ini itu akan terjadi persegi panjang. Akan terlihat seperti bukan seperti, tapi sudah menjadi persegi. Baik, tidak lupa juga untuk garis GH-nya tadi.
kita tarik juga. Kita klik GH, G ke H. Jadi inilah yang akan kita cari. Yang sudah diketahui itu yang GH dan juga AB. Kemudian yang AH dan BG-nya itu belum diketahui. Yang dimana hasilnya itu 33,92. Kemudian jika di GeoGebra ini kita sudah melihat langsung yang dimana hasilnya sudah terlihat pada GeoGebra ini. Dari jawaban dari soal 3 ini kayak mana nih? Ya, soal nomor 3. Eh, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azahra sudah memaparkan contoh soal dari nomor 3. Nah, baik, kami di sini dari kelompok 6 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau salah dalam penyebutan angka-angka. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.